Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat mahasiswa yang mengambil mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hari ini adalah pertemuan keempat kita untuk mata kuliah ini, dan sesuai dengan perjanjian atau kontrak kuliah kita, bahwa saya menyebutkan di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat kita akan masuk untuk membahas mengenai perkuliahan ini secara langsung menggunakan GMAT ya. Oke, saya akan share dulu tampilan layar saya. Oh ya, sebelum Anda lanjut ke ini mendengarkan presentasi saya, absen akan saya ambil di sesi terakhir ya. Jadi tolong ingatkan saya, Anda belum absen. Ya, sebenarnya Anda sudah ada backup absen di Adlink ya, yang mengertikan hadir. Minimal di sesi terakhir sebelum penutupan, kalau Anda ingatkan saya absen, nanti saya akan bisa panggil satu persatu. Jadi nggak akan merepotkan. Jadi saya langsung bisa mengabsen Anda saat itu juga ya. Oke, tampilan saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, saya kembali lagi ke jadwal perkuliahan kita. Saya perlihatkan dulu. Kita sudah 3 kali melakukan perkuliahan, dan kita lihat detailnya satu persatu ya. Di perkuliahan pertama saya sudah memberikan link untuk Google Drive. Ya, benar ya. Nanti Anda bisa gunakan untuk mengirimkan tugas Anda ke Google Drive ini. Terus ada kontrak kuliah. Oke, kita kembali ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua adalah online tapi hanya memberikan materi, jadi online materi plus video. Ini juga sudah saya berikan video saya waktu webinar di Aceh ya. Anda sudah tonton mungkin. Dan materi yang saya berikan itu ada konsep sistem pakar sama AI sebagai pengantar. Berikutnya, pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga sama seperti pertemuan kedua, online materi plus video. Berarti ini ada videonya, saya cek dulu ya videonya yang mana. Assalamualaikum. Oh ya, ini mengenai sistem pakar ya. Ini mengenai sistem pakar, menjelaskan secara garis besar apa itu sistem pakar ya. Ya, oke. Berarti pertemuan ketiga kita sudah masuk ke, ya benar, artificial intelligence sistem pakar ya. Jadi kita masuk ke salah satu dari cabang artificial intelligence, yaitu sistem pakar. Dan di materi ini Anda bisa lihat di layar Anda, saya sudah juga memberikan forward and backward chaining. Ini adalah salah satu algoritma untuk menyelesaikan sistem pakar atau algoritma yang digunakan di dalam sistem pakar. Di situ saya tulis next materi ya. Jadi next materi itu berarti hari ini pertemuan keempat. Ya, berarti pertemuan ketiga konsep sistem pakar, terus ada tugas, itu sudah saya berikan semua. Oke. Berarti hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat ya. Di sini saya menyebutkan pertemuan keempat itu membahas metode forward and backward chaining ya, menjelaskan salah satu algoritma atau teori dari forward and backward chaining, di mana ini akan merupakan algoritma penyelesaian dalam pembuatan aplikasi sistem pakar ya. Seperti itu ya. Oke, saya tidak mesti mengedit apapun. Oh, ini ada kelas daring link Zoom. Enggak lihat ini tadi. Coba saya klik ya. Oh, Matt. Oh, iya. Bukan link Zoom ini tulisannya. Ya, salah. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, mengenai kehadiran, ini sudah siap. Nanti saya di sesi terakhir akan saya berikan kepada Anda. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kita. Tidak usah berlama-lama.
Kita masuk ke arsitektur sistem pakar. Memang kita akan membahas forward and backward chaining, tapi kita masuk ke arsitektur dulu ya. Arsitektur. Jadi yang mesti Anda ketahui adalah bagaimana sebenarnya arsitektur dari sistem pakar. Saya sudah menjelaskan kepada Anda mengenai sistem pakar. Sistem pakar adalah satu sistem di mana kita membuat satu aplikasi adopnya atau mengambil kepintaran manusia sebagai basis dari aplikasi ini. Jadi beberapa manusia yang memiliki keahlian yang kita sebut dengan pakar atau yang ahli itu biasanya sudah menjalani perjalanan istilahnya eksperimen ya, eksperimen panjang untuk mendapatkan keahlian tersebut. Nah, di dalam artificial intelligence ini adalah salah satu bagian yang bisa dijadikan istilahnya komputer cerdas ya. Bagaimana komputer menjadi lebih cerdas dengan memanfaatkan keahlian seseorang sehingga komputer mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keahlian seseorang gitu ya. Jadi yang mesti Anda ketahui adalah expert system ini jangan dibuat untuk berbagai permasalahan. Bukan seperti itu. Jadi beberapa aplikasi sistem pakar itu sudah langsung fokus ke permasalahannya. Jadi kalau misalnya untuk kesehatan, ya bukan untuk kesehatan secara umum, tapi lebih terperinci. Karena kenapa? Jika Anda membuat suatu aplikasi yang sangat lebar atau istilahnya sangat luas, itu nanti akan berinfek di database. Anda kan sudah paham konsep database. Jika data Anda melebihi melebihi yang dianjurkan, istilahnya database ini kalau Anda tumpuk terlalu lama, tidak ada istilahnya dipindahkan atau di lock menjadi satu rekaman atau penyimpanan, itu akan menyebabkan Anda akan kena di permasalahan searching. Searching itu apa? Bagaimana mencari data dari sekian banyak data yang bertumpuk di database. Memang kita mengenal beberapa filter untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cuma kalau data itu terlalu banyak atau database itu terlalu besar, itu juga akan menyebabkan akses untuk mengambil salah satu poinnya akan menjadi lebih lama, ya seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya tergantung juga kalau Anda mendapatkan algoritma yang lebih cepat, ya seperti kita ketahui permasalahan database itu kan adalah mencari, ya searching gitu ya. Nah, ini di sini ada dua algoritma ya, searching untuk database ya, sama searching yang digunakan Google. Kalau Google itu dia bukan dia mencari data dari sekian banyak, tapi dia unik gitu. Sampai sekarang kan algoritmanya juga belum ketahuan. Nah, biasanya hal-hal seperti ini itu yang harus Anda pahami di database ya. Nah, di sistem pakar, kalian seseorang tersebut sebenarnya dibukukan ke dalam database ya. Nanti Anda akan lihat salah satu contoh yang saya buat. Sebentar, ada yang masuk. Saya akan memberikan salah satu contoh yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Delphi dan mengambil contoh yaitu pemrograman komputer ya atau kerusakan komputer ya, kerusakan komputer, apa yang terjadi pada komputer Anda dan diberikan solusinya. Nah, satu lagi yang harus Anda pahami, sistem pakar ini tidak mutlak diikuti. Artinya dia hanya berupa anjuran ya. Jadi kalau Anda mau mengikuti ya silakan, kalau tidak pun kalau Anda merasa keputusannya agak berbeda ya itu silakan. Anda tidak boleh tidak mengikuti. Jadi tidak wajib di sini. Ya. Nah, di sinilah sistem pakar itu dievaluasi. Jika hasilnya tidak sesuai dengan yang atau bertentangan dengan logika, ya itu bisa saja ditolak atau direvisi istilahnya ya, diupdate ulang gitu. Oke, kita tadi sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan membahas arsitektur sistem pakar ya. Bagaimana arsitektur sistem pakar? Yang Anda perlu ketahui adalah sistem pakar itu bentuk
arsitekturnya seperti ini ya. Memang agak berbeda ya, karena di sini tidak hanya bagian mesinnya saja atau bukan hanya di bagian sistem bakar saja, cuma diperlihatkan juga sisi di pengguna ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ada antarmuka pengguna. Jadi user adanya di sini ya. Nanti ada fasilitas penjelas, fasilitas pengetahuan, terus ada basis pengetahuan, memori kerja, dan ada mesin inferensi. Nah, dari gambar ini, jadi kalau Anda perhatikan arsitektur yang ada di layar Anda sekarang, ini menjelaskan dari sisi user sampai ke sisi device-nya, ke sisi alatnya. Ya, ini arsitekturnya dijelaskan seperti itu ya. Nah, satu lagi yang saya berikan catatan kepada Anda, sistem pakar ini bekerja itu melalui pertanyaan yang diajukan sama dia. Jadi di sini ada antarmuka atau pengguna atau istilahnya user ya. User harus memberikan jawaban yang sesuai. Kalau user tidak memberikan jawaban yang sesuai, ya pengguna ini tidak memberikan jawaban sesuai, nanti hasilnya akan bertolak belakang. Ya, ini konsepnya sama seperti gini. Kalau Anda ke dokter, dokter itu tidak bisa langsung menentukan jawaban atau memberikan Anda analisa penyakit Anda bahwa Anda kena penyakit ini, tidak bisa. Di dokter yang dilakukan oleh dokter pertama kali adalah bertanya mengenai sakit Anda apa. Ya, gejalanya bagaimana, berapa lama, dan segala macam. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk dianalisa oleh dokter. Ya, seperti itu ya. Jadi pas Anda duduk di depan dokter, itu tidak langsung Anda kena penyakit A, Anda kena penyakit B. Bukan seperti itu sistemnya. Ya, itu meramal namanya, menebak namanya ya. Nah, untuk sistem pakar, konsepnya juga sama seperti itu. Jadi nanti yang tadinya dokter bertanya ke pasien, atau ya ke pasien ya istilahnya ya. Nah ini sama juga di sistem pakar, cuma yang dihadapi oleh pasien adalah komputer atau smartphone Anda gitu. Jadi Anda berhadapan dengan mesin gitu, berhadapan dengan mesin. Kalau dengan dokter atau yang ahli ya, misalnya dokter atau apalagi teknisi mobil juga seperti itu kan, yang dilakukan pertama kali apa? Dia tanya ada kerusakan tidak pada saat diservis, saya seperti itu ya. Ada kerusakan tidak selama ini atau ada yang mau ditambahkan karena ini mau diservis rutin ya misalnya ya. Nah di situ kan kita akan bilang bahwa misalnya bannya agak goyang atau remnya berbunyi. Nah itu sebenarnya konsepnya sama, yaitu mengumpulkan pertanyaan yang nanti akan dianalisa. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya sama, yang memberikan pernyataan atau jawaban itu adalah pasien atau user ya, atau pengguna ya. Nah, penggunanya harus menjawab dengan jujur. Kenapa dengan jujur? Ya karena kalau Anda user atau pengguna tersebut tidak menjawab dengan jujur, ya hasil akhirnya pasti akan berbeda sama sekali, gitu, berbeda sama sekali. Oke, jadi di bagian bawah saya jelaskan ya arsitekturnya. Di bagian bawah ini disebut dengan antarmuka pengguna atau dalam kurung usernya ya. Jadi di sini user berfungsi sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ingin dicari oleh dia gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau satu aplikasi, berarti kan user yang akan nanti mengeksekusi mana pertanyaan komputer yang dianggap benar gitu ya. Oke, berikutnya mungkin penjelasannya di slide berikut mungkin lebih ya benar ya. Jadi di sini saya jelaskan komponen satu persatu dari arsitektur tadi ya. Jadi Anda bisa lihat antarmuka pengguna atau user interface namanya ya. Apa sih user interface? Ya, kita akan bahas satu persatu ini. Yang pertama, antarmuka pengguna atau user interface adalah mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi antara manusia dengan device-nya atau mesinnya itu cara berkomunikasinya adalah dengan cara apa? Bisa dengan keyboard, bisa dengan sensor-sensor yang lain gitu, atau bisa dengan suara,
Ya itu terserah ya. Ya memang kalau kita menggunakan keyboard itu simple, menggunakan mouse itu simple karena memang komputer I/O-nya atau input parameter inputnya itu dari keyboard dan mouse. Tapi apakah bisa dari suara? Bisa juga gitu. Cuma memang lebih istilahnya agak lebih rumit. Kenapa? Karena suara itu harus dijadikan teks lagi, ya. Jadi kalau ini aplikasi digunakan orang yang tidak bisa melihat, ya istilahnya ya, tidak mampu atau memiliki kekurangan di mata. Nah, memang menggunakan suara. Nah, tapi jawabannya juga harus pakai suara kan untuk di-record oleh komputer. Nah, biasanya ini sistemnya harus dilengkapi dengan satu aplikasi yang dari suara menjadi teks. Ada itu aplikasinya ya. Kalau teks menjadi suara ada. Jadi ada ketikan teks, nanti dia akan mengeluarkan dalam bentuk suara. Itu sudah ada, di Windows juga sudah ada. Nanti aplikasi saya akan pakai yang itu. Tapi kalau teks menjadi suara, nah itu ada lagi ya. Sound recognition atau apa namanya ya. Oke, ada yang masuk lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi artinya antarmuka pengguna ini adalah bagaimana proses teknis secara langsung bagaimana mesin dan manusia itu berkomunikasi. Ini yang disebut dengan interface tadi ya. Antarmuka itu menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Nah, di sini disebutkan ya. Jadi interface tersebut itu fungsinya adalah menerima informasi dari user dan mengubahnya ke dalam bentuk yang diterima oleh sistem. Nah, sistem ini disebut mesinnya ya, atau komputernya ya. Selain itu, antarmuka menerima informasi dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Nah, ini bagian ini menyatakan yang tadi saya bilang. Jika penggunanya itu adalah orang yang memiliki kekurangan, nah interface ini juga harus memikirkan itu. Harus memikirkan tersebut gitu ya. Jadi nanti aplikasi itu menjadi lebih wah, semua kalangan mampu menggunakan aplikasi sistem pakar. Memang harus berhubungan dengan perangkat ya. Jadi Anda yang mengambil SI, ini kan mata kuliah prodi SI ya. Anda juga harus berpikiran untuk istilahnya membahas bagaimana menginterfacingkan satu software ke perangkat keras atau hardware gitu. Itu akan menjadi nilai lebih jika Anda memahami proses tersebut. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa TI dan teknik informatika atau informatika ya di sini ya, dengan sistem informasi itu kelemahannya adalah di bagian menginterfacingkan. Itu kelemahan utama. Karena Anda lebih banyak mendapatkan pemrograman dibanding pembelajaran secara atau mempelajari hardware dari satu mesin gitu ya. Jadi itu Anda jarang karena itu biasanya kan elektro ya. Ya, seperti itu. Oke, tunggu dulu ada yang masuk. Memang harus bolak-balik karena laptop saya nggak hidup satu ya. Harusnya saya hidupkan tadi, cuma nggak sempat. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan antarmuka pengguna. Oke, kita back kembali lagi ya. Kita akan masuk ke kalau di sini kan disebutkan antarmuka pengguna, terus kita akan masuk basis data. Nah, di sini dulu ya. Jadi ini sama ini nanti di belakang. Kita masuk ke bagian yang ini, basis pengetahuan atau dalam kurung aturan. Apa itu basis aturan dalam kurung aturan? Kita klik saja. Apa yang dimaksud dengan expert system database ya? Jadi expert system database, saya back dulu. Ya benar, expert system database. Jadi di dalam basis data sistem pakar itu dia berisi pengetahuan singkat pakar pada subjek tertentu. Maksudnya bagaimana? Jadi seseorang yang ahli itu dia mendapatkan ilmu dari berbagai hal, dari membaca, dari mengikuti pelatihan,
dari apapun yang dia dapatkan yang bisa dijadikan pengetahuan yang berhubungan dengan kaliannya, ya. Makanya di basis data sistem pakar ini salah satunya adalah berisi pengetahuan setingkat pakar pada subjek tertentu. Jadi artinya misalnya dia pakar otomotif ya, mesin ya. Ya, basis pengetahuan itu berisi mengenai apa saja yang berhubungan dengan otomotif gitu. Oke ya. Berikutnya adalah basis data sistem pakar ini juga berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Jadi di sini sudah jelas sekali ya bahwa basis data ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kalian tersebut. Nah, pada basis data ini ada dua elemen yang ada di dalamnya. Yang satu adalah fakta. Apa fakta? Jadi fakta adalah situasi masalah dan teori yang terkait. Jadi artinya pengalaman yang didapat oleh sang pakar atau orang yang ahli itu bisa saja berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ya. Jadi prakteknya. Dan ini bisa menjadi bagian dari pengkayaan dari database sistem pakar ya. Yang kedua adalah heuristik khusus atau rules yang langsung menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah khusus. Nah, ini biasanya di sistem pakar juga ada ini tertentu ya, yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya kalau otomotif terus ada bagian misalnya yang agak rumit itu apa gitu. Nah, itu juga ada, itu masuk menjadi bagian heuristik ya, heuristik khusus atau rule yang khusus ya. Salah saya. Back seharusnya. Yang ketiga adalah fasilitas akuisisi data pengetahuan. Yang tadi kan basis data sistem pakar, yang ketiga ini sekarang fasilitas akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition facility ya. Dan ini digabung dan inference mechanism atau mekanisme dari inferensi. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Apa saja fasilitas akuisisi pengetahuan? Jadi di sini fasilitas akuisisi pengetahuan itu merupakan perangkat lunak yang menyediakan fasilitas dialog antara pakar dengan perangkat lunaknya atau softwarenya. Dan digunakan untuk memasukkan fakta-fakta dan kaidah-kaidah sesuai dengan perkembangan ilmu, meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber terdokumentasi ke program komputer yang bertujuan untuk memperbaiki dan atau mengembangkan basis pengetahuan. Nah, jadi di sini saya jelaskan fasilitas akuisisi ini adalah yang berhubungan bagaimana menerjemahkan kalian sang pakar yang didapatkan secara virtual, yang didapatkan secara istilahnya tidak dalam bentuk dokumen digital, itu harus dituangkan ke dalam sistem digital, yaitu bagaimana terdokumentasi ke program komputernya. Ya, inilah yang disebut dengan fasilitas akuisisi pengetahuan, ya. Oke. Terus kita masuk ke mekanisme. Apa itu mekanisme inferensi? Nah, tadi kita perlihatkan saja ya. Saya tunggu dulu. Saya kembalikan ke depan dulu. Jadi biar Anda ini mekanismenya agak panjang. Nah, di sini kan saya membahas yang nomor 3, yaitu fasilitas akuisisi pengetahuan. Mungkin Anda belum lihat di mana sih yang mau dijelaskan. Nah, yang di sini nih. Fasilitas penjelasan ya, fasilitas akuisisi pengetahuan. Nah, ini dua ini yang mau dijelaskan. Jadi tadi kita menjelaskan antarmuka, kita menjelaskan basis pengetahuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke membahas yang poin nomor 3, yaitu fasilitas akuisisi pengetahuan dan fasilitas penjelasan. Ya. Oke, ini ya, fasilitas akuisisi pengetahuan tadi sudah saya jelaskan ya. Bagaimana itu dituangkan dalam sistem digital. Artinya di dalam algoritma pemrogramannya bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme inferensi. Nah, apa inferensi, mekanisme inferensi? Nah, ini kok jadi tunggu. Oh, ini dia. Salah tadi ya, sorry. Jadi, mekanisme inferensi adalah perangkat lunak atau software ya, pemrograman yang melakukan penalaran dengan menggunakan pengetahuan yang ada
untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil akhir. Nah, di sini Anda bisa lihat mekanisme inferensi yang paling menjadi istilahnya bagian yang paling penting di dalam sistem akal. Kenapa? Dia adalah merupakan software di mana dia mampu melakukan penalaran, dia mampu memilah-milah, ya, mana yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pasien atau user gitu ya. Saya lebih ke user ya, bukan ke pasien. Karena kalau pasien saya tadi itu saya berpikiran dokter ya. Ke user saja, ke user lebih umum. Jadi mekanisme inferensi inilah yang menjadi apa istilahnya yang paling penting di dalam sistem pakar. Karena dia berfungsi untuk melakukan penalaran atas pengetahuan yang ada pada dia dan yang dia dapatkan dari user ya, untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau hasil akhir. Dalam komponen ini dilakukan pemodelan proses berpikir manusia. Nah, disinilah yang kita sebut dengan membuat satu kecerdasan buatan ya di bagian mekanisme inferensi tadi. Nah, next. Nah, dua metode yang digunakan dalam sistem cerdas atau artificial intelligence yaitu power training. Nah, ini yang saya sebutkan ya, yang sesuai dengan materi kita. Jadi adanya di dalam mekanisme inferensi. Nah, metode yang digunakan adalah yang pertama power training, yang kedua adalah backward training. Jadi power training itu bagaimana? Dia melakukan pencocokan dari fakta untuk menguji kebenaran hipotesis. Kalau backward training itu kebalikan. Dia dari belakang dulu. Jadi pencocokan dari bagian hipotesis terlebih dahulu, baru mencocokkan dengan fakta-faktanya. Nah, ini terserah Anda. Anda mau pakai apa di dalam algoritma yang Anda buat atau pemrograman sistem pakai yang Anda buat. Anda mau pakai metode atau rule-nya atau mekanisme inferensinya Anda isikan power training atau backward training. Semuanya sama. Hasilnya sama. Ya. Nah, ini adalah contoh kasus sederhana. Ya. Kalau Anda perhatikan di depan ini. Sebentar ya. Contoh ini mungkin agak susah di ini ya. Cuma tolong Anda pahami saja bahwa A itu adalah pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi yang kondisi tertentu gitu ya. Jadi ada kondisi A, kondisi B, kondisi C. Ya, seperti itu. Nah, yang R1, R2 itu rule. Rule itu adalah list pertanyaan atau list dari sistem akal yang untuk mengetahui istilahnya Anda membuat aturannya ya. Tadi berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, berdasarkan ini. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Oke, mungkin ada penjelasannya di belakang kali ya. Oh, tidak ada penjelasan ya. Jadi Anda ingat saja ada poin A, poin B, poin C gitu aja ya, seperti itu ya. Jadi di rule nomor 1 itu jika A di-N-kan dengan B, maka dia adalah C. Ya. Nah ini rule kedua. Jika C, maka dia adalah D. Ya. Dan D gitu ya. Selanjutnya rule ketiga, nah ini Anda bisa baca sih sebenarnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Fakta untuk A dan F. Apakah K benar? Ya, ini pertanyaannya adalah A dan F apakah K-nya benar? Yang bagian terakhir nih, yang rule 10. Ya. Nah, ini kan pernyataan yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir apakah benar atau tidak hasil dari K tersebut. Nah, bagaimana cara membuat algoritmanya ya? Nah, jadi buat sesuai dengan rule-nya. Misalnya rule 3. If A dan E, then F. Nah, Anda buat seperti ini. A, E adalah F. Ya. Selanjutnya masuk ke R5. Ya. R5 adalah if F and G, then D. Jadi kita lihat nih. Nah, ini masuk ke D kan.
Iya kan? Mana tadi? Nomor R5. R5 itu adalah F, G, dan D. Nah, ini kan F, G, dan ujungnya D. Jadi kita harus membuatnya seperti ini gambarannya. Jadi semua rule itu harus dibuatkan gambar saling terhubungnya gimana gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, ini dapat dari mana ini? Ini yang Anda buat. Yang sudah Anda desain tadi. Makanya misalnya Anda akan menganalisa penyakit jantung atau jangan kesehatan deh, mungkin ke arah teknis saja. Anda ingin memperbaiki komputer misalnya, ya Anda harus bikin penyataan dulu. Anda bikin rule dulu, ya. Nah, ini referensinya dari mana rule ini? Rule ini Anda dapat dari buku-buku, misalnya tadi saya bilang servis komputer ya, atau Anda ingin membuat aplikasi pakar untuk komputer ya. Ya buku-buku komputer. Di buku-buku komputer kan sudah jelas ininya, jika rusaknya ini adalah ini, jika rusaknya ini adalah ini. Nah, itu yang dikumpulkan, dimasukkan ke dalam rule Anda. Jadi ini adalah contoh ya, saya hanya memberikan contoh saja. Jadi makanya tadi saya bilang, A-nya apa ya Pak, B-nya apa, C-nya apa. Ini anggap saja pernyataan, pernyataan A, jika pernyataan A benar dan B benar, maka dia adalah, jawabannya adalah C. Jadi seperti itu maksud saya. Coba saya cari dulu deh. Karena di sini ada satu lagi yang saya berikan kepada Anda materinya. Jadi ini beberapa materi yang saya ambil, saya rangkum, yang menurut saya ini saling berhubungan. Sebentar ya, saya cari yang, nah ini kan, ini hampir sama. Cuma siapa tahu ini lebih jelas. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri, if dulu, dengan kata lain benaran dimulai dari fakta terlebih dahulu. Nah, ini lebih jelas ini. Lebih jelas dia menjelaskannya. Sama materi saya juga ini. Cuma belum saya belum saya rapin. Jadi ada namanya forward chaining, yaitu caranya adalah mencocokkan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri terlebih dahulu, if dulu, dengan kata lain benaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Ya. Kebenaran hipotesis apa? Kebenaran yang didapatkan dari kesimpulan permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, ada backward chaining. Kalau backward chaining adalah pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan terlebih dulu, yaitu yang then dulu. Dengan kata lain, penerahan dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis itu harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. Saya mau lihat tadi yang A, B, C, karena takutnya Anda masih belum paham. Nah, ini adalah inference engine ya. Sudah dikasih tahu ada forward, ada backward. Nah, ini perhatikan ya. Forward sama backward. Forward itu adalah if dulu ya. Bertanya dengan if. Sedangkan backward itu langsung then-nya. Ya. Oh, sama juga. Dia cuma membuat A dan E. Jadi ini saya dapat dari buku literatur ya. Coba kita. Oh, sama. Ya, sama. Jadi kalau Anda tanya, Pak, aturan ini dapat dari mana? Aturan ini adalah kita yang buat. Kita yang buat. Coba, tunggu sebentar. Nah, ya kan? Kayak gitu aja kan dia buatnya. Jadi hasil akhir yang tadi, nah ini, hasil akhirnya adalah ini. Ya. Seperti itu ya. Nggak ada penjelasan kan tuh. Tidak ada penjelasan. Jadi sama. Materi ini sama dengan materi yang sebelumnya. Mana dia? Materi saya, oh ini. Oke, kita kembali berusaha. Jadi contoh ini saya ambil di beberapa buku membahasnya adalah konsep ini untuk menjelaskan mengenai forward and backward ya. Nah, mungkin penjelasan dari saya supaya Anda lebih paham, yaitu tadi A dan B itu Anda anggap sesuatu gitu. Anda anggap istilahnya apa ya? Hasil A dan B maka dia adalah C, kayak gitu ya. Jadi Anda membayangkannya misalnya apa ya? Misalnya pernyataan, jika Anda gimana ya kalau mau membuat yang agak logik. Oke, ya yang ke teknis ya, Jika
komputer blue screen dan B-nya itu kita anggap kejadian yang berhubungan dengan blue screen ya, dan kontrol shortcut untuk mematikan kan biasanya kalau blue screen kita kan pakai ALT-del ya, ALT-del. ALT-del ini kan shortcut untuk merestart kan ya. Jadi penyataannya kayak gini. Untuk rule 1. Jika tampilan display adalah blue screen dan shortcut keyboard untuk mematikan tidak bekerja, maka lakukan restart manual. Nah, kayak gitu ya. Ya, jadi supaya Anda paham nih. Kalau di saya sudah paham. Cuma saya harus menjelaskan ini kepada Anda gitu. Supaya Anda paham. Terus rule kedua, jika tegangan mati atau jika tidak ada tegangan, C itu saya anggap tidak, atau C ini kita berhubungan dengan ini deh. C ini berhubungan dengan identitas tadi ya. Tadi kan maka matikan secara manual. Nah, yang rule 2-nya, jika dimatikan secara manual, maka dan D-nya adalah komputer mati atau komputer restart. Nah, seperti itu. Nah, itu dihubungan, saling hubungan. Mungkin lebih jelasnya nanti kalau saya perlihatkan di contoh yang teknik komputer ya, atau memperbaiki komputer ya. Itu di situ lebih jelas. Kalau yang ini mungkin agak kurang jelas, tapi maksud saya gini. Anda pahami saja dasarnya dulu supaya Anda bisa membuat satu aplikasi yang lebih wah gitu ya, atau lebih bagus dengan inputan atau rule yang sudah sesuai dengan yang Anda buat gitu. Jadi kalau sekarang ini udah kayak gini aja. Dan fakta di bawah ini kan bertanya, apakah K itu benar? Ya, jadi dari A sampai F itu apakah itu benar? Nah, kita lihat deh. Yang penting di gambar ini sih yang saya harus jelaskan kepada Anda ya. Sebentar. Ada yang masuk lagi? Apa handphone saya tadi bunyi? Tunggu sebentar. Ini sudah berapa orang yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada berapa sih? Kita 10, Pak. 10 ya. Berarti masih kurang 4 ya? Iya. 2 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, kurang 2 ya? Oke, nggak apa-apa. Kita masuk lagi ke sini tadi. Nah, jadi kalau Anda bingung dengan ini, nanti Anda pahami yang contoh yang saya berikan ya. Oke, sekarang rule-rule tersebut itu dibuat dalam bentuk tabel seperti ini atau diagram seperti ini ya. Di mana diagram ini ada R3, R4, R5, R9 segala macam itu sudah menyatakan hubungannya. Ya, hubungannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini tidak memberikan jawaban apa-apa, hanya menjelaskan kepada Anda inilah adalah forward chaining tadi ya, forward chaining. Nah, ini contoh kasus kedua dari forward chaining tadi ya. Nah, ini lebih jelas, Ini juga salah satu yang ada di buku contohnya. Dan yang disayangkan itu adalah, saya jujur ya, yang disayangkan itu adalah mata kuliah Artificial Intelligence pada saat bukunya Anda beli, itu contohnya banyak banget yang tidak ada tekniknya. Ngerti nggak? Nah, ini yang saya sayangkan. Jadi buat Anda yang mungkin kedepannya nanti akan bikin buku ya, untuk buku Artificial Intelligence, tolong masukkan contoh itu yang berhubungan dengan teknik gitu. Dengan komputer atau dengan apa gitu. Jangan dengan ekonomi. Karena ini ekonomi contohnya. Jadi kalau ekonomi ini kita bahas, ya rada-rada tidak matching gitu. Seperti itu ya. Tapi memang itulah yang ada di buku referensi memang seperti itu gitu. Jadi mau ngomong apa lagi gitu. Ya udah, kita akan bahas kasus ini ya. Jadi kasus yang pertama tadi kita sudah selesai ya. Ini walaupun cuma simbol, ya udahlah, oke lah ya. Nah, nanti dibikinnya kayak gini, dibikin grafik gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang nomor 2. Ya, yang saya dapatkan juga dari buku referensi ya. Rule pertama adalah jika suku bunga turun, Anda paham ya, di saham itu atau di
Bursa Efek Jakarta, dulu namanya Bursa Efek Jakarta ya. Kita membicarakan namanya bunga, suku bunga ya, atau di bank juga sama. Terus ada namanya obligasi. Obligasi itu adalah surat penting ya, surat yang dikeluarkan oleh negara ya. Terus apalagi di sini? Nggak ada, cuma 2 itu saja. Nah, perhatikan, sesuaikan logikanya di kepala Anda. Benar tidak logikanya? Pertama adalah jika suku bunga turun, maka harga obligasi naik. Jadi kalau suku bunga di bank turun, harga obligasi naik. Oke. Yang kedua, jika suku bunga naik, ya, maka harga obligasi turun. Nah, ini 2 pernyataan yang saling mendukung ya. Jadi kalau turun obligasi naik, kalau bunga naik obligasi turun, gitu ya. Yang ketiga, jika suku bunga tidak berubah, maka harga obligasi tidak berubah. Nah, R1, R2, R3 itu menjadi satu hubungan yang jelas. Ya, sangat jelas. Seperti itu ya. Jadi kalau bunga turun, obligasi naik. Bunga naik, obligasi turun. Kalau bunga tidak berubah, ya harga obligasi tidak berubah. Itu pernyataan yang umum. Umum sekali. Ya. Kita langsung ke pernyataan keempat. Jika dolar naik, nah ini menarik nih. Jika dolar naik, maka suku bunga turun. Ya. Jika dolarnya naik, jadi harga jualnya lebih tinggi. Kalau suku bunga naik juga, nggak ada yang jualan. Nggak ada yang mau minjam. Istilahnya nggak ada yang mau melakukan pinjam kredit. Jadi, rule yang keempat, jika dolar naik, jadi nilai mata uang dolar naik, maka suku bunga turun. Jika dolar turun, suku bunga naik, ya. Karena dolar turun itu berarti lebih murah. Ya, itu tadi, dia menaikkan suku bunganya. Supaya apa? Supaya Anda minjam nanti karena mencari uangnya atau dolarnya harganya sudah naik, berarti Anda bisa bayar gitu. Jadi konsepnya kayak gitu sih kalau dipahami. Kita lanjut ke rule 5. Jika dolar turun, suku bunga naik. Ya, tadi R4, jika dolar naik, suku bunga turun. Nah, R6, harga obligasi turun, maka beli obligasi. Jadi, rule 6 ini adalah jawaban ya. Jawaban dari sekian banyak rule. Ya. Jadi, di situ dia bilang, jika harga obligasi turun, dan beli obligasi. Nah, sekarang, ini langsung di sini ya. Oh, ini kebalik. Berarti ini ke depannya dulu. Oh iya, berarti ini penyelesaiannya ya. Permasalahannya adalah, oke. Jadi ini adalah soalnya. Ini adalah kalau di zaman dulu kan penyelesaian gitu atau jawaban gitu ya. Nah, yang pertama kan diketahui dulu, diket dulu atau diketahui. Nah, apa yang kita ketahui? Situasi sekarang dolar mengalami penurunan nilai. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Jadi yang menjadi istilahnya triggernya. Permasalahan yang terjadi adalah diketahui situasi sekarang dolar mengalami penurunan nilai. Apakah melakukan pembelian atau tidak terhadap obligasi? Nah, bagaimana cara menganalisanya? Ya, yang pertama dengan power chaining. Kalau power chaining itu berarti dari apa yang terjadi pada misalnya di sini suku bunga turun ya. Dicarilah nilai-nilai yang sesuai. Nah, di sini kan dolar turun, ini R5 ya, dolar turun, suku bunga naik yaitu R2 dan harga obligasi murah. R2 kan turun ya. Beli keputusannya adalah R6, beli obligasi gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau backward kebalikan. Pertanyaan dulu, beli obligasi atau tidak? Ya, dari R6 nanti ke R2 ya, karena harga obligasi turun maka dia ke atas jadi kalau backward itu. Jadi dari R6 dulu ke R2, R5 baru selesai gitu. Jadi konsepnya seperti itu kalau yang backward ya. Ini back dulu. Oke, yang terakhir adalah fasilitas penjelasan. Ya, fasilitas penjelasan. Apa ini maksudnya explanation facility? Kita klik.
Jadi fasilitas penjelasan adalah berguna dalam memberikan penjelasan kepada pengguna mengapa komputer meminta suatu informasi tertentu dari pengguna dan dasar apa yang digunakan komputer sehingga dapat menyimpulkan suatu kondisi. Nah, ini kita kembali dulu ke gambar di depannya. Sorry. Saya kembalikan dulu ya, biar Anda paham. Jadi kan fasilitas penjelasan ini posisinya berada di mana sih? Di samping fasilitas akuisisi pengetahuan. Jadi ini sebenarnya ada panahnya sebenarnya. Ini kan panahnya tidak saya perlihatkan. Antarmuka masuk ke fasilitas akuisisi pengetahuan, nanti hasilnya diinikan ke MPRSI, hasil dari mesin MPRSI baru masuk ke fasilitas penjelasan. Jadi seperti itu ya. Jadi gambar fasilitas penjelasan itu berada di sini nih yang saya lingkari. Jadi itulah yang menyebabkan fasilitas penjelasan menyatakan seperti ini. Mana dia? Oh, nih. Yaitu bagian yang berguna dalam memberikan penjelasan kepada pengguna atau user mengapa komputer meminta suatu informasi tertentu dari user atau dari pengguna dan dasar apa yang digunakan komputer sehingga dapat menyimpulkan suatu kondisi. Ya, jadi fasilitas penjelasan ini adalah bagian yang menjelaskan untuk hal-hal yang tidak dipahami oleh user. Jadi fasilitas penjelasan ini lebih dari dalam keluar untuk menjembatani supaya usernya menjadi paham atau mendapatkan jawaban yang diinginkan gitu. Seperti itu ya. Jadi ini sistemnya interfacing ya, saling bolak-balik dia. Nah, tipe penjelasan itu mengenai jejak aturan yang menunjukkan status konsultasi, penjelasan mengenai bagaimana sebuah keputusan diperoleh, penjelasan mengapa sistem menyandarkan suatu pertanyaan, dan penjelasan mengapa sistem tidak memberikan keputusan seperti yang diinginkan pengguna. Nah, ini adalah tipe-tipe penjelasan yang bisa kita gunakan. Nah, tentu saja dia punya memori kerja ya. Bagian dari sistem yang berisi fakta-fakta saya diberikan dalam satu sesi, dan ada juga agenda, urutan aturan yang dimainkan oleh mesin referensi. Ini adalah bagian dari ini. Nah, sekarang itu tadi saya sudah jelaskan arsitektur, terus kita sudah jelaskan mengenai apa itu forward dan backward chaining di dalam algoritmanya sistem Pakar ya. Bagaimana cara dia menyelesaikannya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya kasih contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah salah satu contoh representasi pengetahuan dari knowledge base ya yang berbasis aturan dan rule tadi di sistem Pakar untuk mendeteksi kerusakan komputer ya. Waduh, ini saya panas komputer saya. Kipas lagi mati sih. Oke, nggak apa-apa. Nah, perhatikan. Jadi yang harus Anda lakukan untuk di sistem Pakar itu Anda bikin tabel dulu, tabel pengetahuan. Ya, Anda bikin tabel pengetahuan dulu. Terus Anda bikin kode-kodenya. Kodenya bebas ya. Di sini saya kodenya untuk pertanyaan itu adalah kodenya B1, B2, B3 dan sampai berapa gitu. Di sini 25 ya. Nah, terus dibikin tabel kedua, file yang kedua isinya adalah gejala kerusakan. Gejala kerusakannya apa saja? Anda catat tuh, Anda cari buku, misalnya teknisi komputer, Anda catat apa saja permasalahannya. Nah, baru Anda bikin kode kedua yaitu yang di sini disebut kode A ya. A1, A2, A3 sampai A17. Nah, jadi seperti ini. Misal pertanyaan B1, tidak ada gambar tetapi di monitor. Jadi dicentang nih. Nah, pertanyaannya A1 itu apa, Pak? Nah, A1 itu ada di bawah sini. A1 itu untuk jenis kerusakan yang monitor. A2 itu memori. Jadi ini tinggal dicentang-centangin aja. Yang mana yang cocok dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan. Ya kan? Ya, seperti ini. Anda bikin tabelnya. Nah, kalau sudah selesai, baru dibuat rule-nya. Ingat, harus ada rule-nya. Kalau Anda tidak bikin rule, ya berarti belum ada jawaban dong. Baru mengumpulkan pertanyaan dan menspesifikasi kerusakan yang terjadi. Makanya Anda harus bikin rule. Nah, rule-nya itu bagaimana? Rule-nya itu diambil dari yang tadi centang-centang ini tadi. Misalnya A1. A1 ini apa? Monitor rusak. Berarti A1 itu ada dua kemungkinan. B1 dengan B2. B1 dengan B2 apa? Tinggal baca saja. B1-nya adalah jika, if tidak ada gambar tertampil di monitor, ya kan, seperti itu kan. Then, B2-nya apa? If tidak ada gambar tertampil di monitor, and
terdapat garis horizontal atau vertikal di tengah monitor, then itu apa? Lihat di sini. Then itu adalah A1. Oh, berarti monitor rusak. Jadi semua yang ada di tabel ini Anda cocokkan saja kalau Anda masih tidak percaya. Ya. Ini kerusakan-kerusakan yang kita buat itu kalau cuma dikit, ya berarti sedikit yang bisa ditangani oleh sistem tersebut gitu. Jadi ini jenis kerusakannya benar-benar Anda harus cari data-datanya. Memang di sini main survei atau istilahnya mencari jawaban yang benar sih istilahnya. Kalau saya memberikan kesimpulan ya, dengan cara membuat rule yang sesuai gitu. Jadi kalau rule ini salah, hasilnya pasti salah. Ya. Oke, kita sebelum masuk ke modul, karena di sini kalau nggak salah mana tadi? Oh ya ini ya, modul penyusunan sistem itu masih ada 10, 15, 16 slide lagi ya. Ini tadi contoh dari awal sampai akhir sudah. Kita masuk ke modul penyusunan. Apa ini maksud modul penyusunan? Bagaimana kalau di sini istilahnya modul penyusunan. Oh, bagaimana menyusunnya ya? Tapi itu nanti. Saya mau open ini dulu. Tanya dulu pada Anda. Atau Anda silakan Anda tanya. Takutnya mana? Saya matiin dulu slide-nya. Takutnya saya terlalu banyak penjelasan dari awal, Anda tidak paham mengenai bagaimana sistem bakat tersebut. Silakan, saya buka sesi tanya dulu, tanya jawab dulu. Memang agak menggebu-gebu saya jelasinnya ya, supaya Anda paham. Tapi kalau Anda belum paham, silakan, saya berikan kesempatan Anda bertanya. Saya buka sesi tanya jawab dulu dari materi yang barusan saya berikan. Ya, izin bertanya, Pak. Boleh, Aditya. Itu tadi metode intervensinya kalau misalnya pakai forward dan backward, yang paling efektif tuh yang paling cepat gitu dapat solusinya yang mana ya, Pak? Kalau backward itu ribetnya adalah Anda sudah tahu dulu yang Anda inginkan. Tadi kan sudah dijelaskan berdasarkan gambar ya. Kalau yang backward itu, kalau kasus yang tadi kita buat suku bunga ya, suku bunga, berarti yang di backward itu obligasinya sudah Anda ketahui mau dibeli atau tidak, ya mau dibeli atau tidak. Saya share saja ya, biar Anda juga bisa lihat. Saya share dulu. Nah ini ya, kayak gini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi mana yang lebih ini istilahnya lebih cepat dan lebih ini bisa diduga terlebih dahulu. Nah, kalau yang forward itu adalah Anda tahu dulu ininya permasalahannya. Misalnya permasalahan adalah dolar sekarang mengalami penurunan nilai. Berarti Anda mau beli obligasi atau tidak? Nah, itu kan berarti Anda menalar dulu dari depan. Ya, penalarannya tadi yang lewat nurul tadi. Kalau ini turun, ininya naik, kalau naik bunganya naik, terus segala macam. Karena ini berbentuk sistem komputer, berarti kan kita juga cepat menalarnya. Karena manusia biasanya pakai forward ini, chaining biasanya. Ya. Jadi kalau dalam istilahnya digambarkan kayak gini. Dolar turun berarti R5. Suku bunga hasil dari R5 itu adalah suku bunga naik, benar ya? Nih lihat nih, perhatikan nih. Ini kan kasusnya dolar turun. Ya, kasusnya adalah dolar turun nih. Situasi sekarang adalah dolar mengalami penurunan. Berarti kita bikin dolar turun, berarti R5 kan. Nah, di R5 hasilnya adalah suku bunga naik, ya kan? Yaitu suku bunga naik itu dicari lagi. Kalau suku bunga naik, oh itu R2. Kalau suku bunga naik, agak obligasi turun. Ini agak obligasi turun nih, nggak ada tulisan turunnya nih. Ya, nah kalau agak obligasi turun mana? Oh R6. Agak obligasi turun berarti beli obligasi. Jadi artinya
pada saat Anda mengalami atau Anda mendapatkan dolar mengalami penurunan, berarti lakukan pembelian obligasi. Ya, kayak gitu. Nah, kalau yang backward itu kebalikan. Beli obligasi atau tidak ya? Lihat dulu situasinya, ngerti nggak? Lihat dulu situasinya. Saya mau beli obligasi atau tidak ya? Ditanya dulu, ya. Harga obligasi turun atau tidak? Oke. Selanjutnya, kalau dia lihat dari R6 ke R2. Ditanya lagi, suku bunga lagi naik atau tidak? Karena kalau suku bunga naik, berarti itu pas. Obligasi pasti turun. Terus dia R5. R5, kalau bunganya naik, berarti dolar turun. Nah, saat ini kondisi itu cocok tidak? Dolarnya lagi turun. Nah, makanya yang kasusnya backward chaining itu logikanya agak kebalik. Jadi Anda harus menduga terlebih dahulu. Ya. Anda harus menduga terlebih dahulu. Kita coba di materi yang kedua. Oh enggak, ini. Nah, ini lihat nih. Kalau backward chaining itu bisa saja pertama gagal, tapi yang keduanya sukses. Ngerti nggak? Kalau yang backward itu kan forward itu kan dari depan. Fakta ini dia bisa ke sini, nanti ke sini, hasilnya D, atau dia ke sini, ke K. Jadi alur inferensinya seperti itu kalau yang forward. Berarti yang forward selalu sukses ya, Pak? Forward itu kita bisa selesai jawabannya lebih cepat. Karena misalnya kita dapat fakta A, F, dan D, selesai. D itu apa? Keputusan D. Nah, di sini kan tidak disebutkan A itu apa, B itu apa, C itu apa, ya. Jadi artinya forward itu kita bisa saja lebih dahulu dapatkan jawabannya. Tapi kalau yang backward itu harus selesai dulu sampai hasilnya sesuai tidak dengan kenyataan, gitu. Nah, ini kalau backward itu bisa aja tidak diketahui. Ini faktanya ya kan, alur inferensi kayak gini nih dari K, J, I. Nah, bisa saja dia ke A. Kalau ke A berarti sesuai fakta. Tapi kalau dia ternyata ke B jawabannya, nah bisa tidak ketahui. Yang kita anggap gagal tadi. Tapi kalau dia K, J, G, dan A, berarti sesuai fakta. Berarti lakukan istilahnya di dalam komputer itu langsung memberikan jawaban gitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi dia langsung memberikan jawaban dibanding yang backward. Kalau backward itu ada kemungkinan apa yang dia inikan itu ujung akhirnya bisa ada dua gitu. Ya, tapi kalau yang forward, nah ini good for monitoring, ya, planning dan control. Look from present to future, jadi bisa melihat ke depan, bisa kita prediksi ke depan, ya. Ya ini tinggal dibahas saja ini ya, keuntungan-keuntungannya. Nah ini kan benar kan contoh kasusnya adalah selalu keuangan. Saya berapa referensi saya baca, ini ngeselinnya adalah dia keuangan mulu ngasihnya. Nih contoh kasus nih. Ini ada dua materi saya sebenarnya di sini. Sistem pakar. Nah ini sistem pakarnya untuk penasihat keuangan. Kasusnya apa? Seorang user ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada stok IBM, ya. Stok IBM. Nah, variabel digunakan apa saja? A memiliki uang $10.000 untuk investasi. Dia berusia kecil dari 30 berusia di bawah 30 tahun. Tingkat pendidikannya pada level college, ya. Pendapatan minimum per tahunnya adalah $40.000. Terus dia investasi pada bidang sekuritas atau asuransi, atau investasi pada saham pertumbuhan, investasi pada saham IBM, ya. Jadi ini yang ini ABC tadi ya. Nah, ini ABC tadi ada di sini nih ternyata. Nah, setiap variabel dapat bernilai true atau false. Oke, masuk ke jawab cara fakta yang ada ya. Nah, kita asumsikan ini ya, si user itu memiliki data, dia punya uang $10.000 dan dia berusia 25 tahun. Jadi A dan B-nya true ya. Nah, sekarang dia minta nasihat ke sistem pakar.
tepat tidak dia bereksplorasi pada IBM stock ini? Ya, ini adalah yang tadi Anda lihat di depan ini adalah rule-rule yang sudah kita buat ya, variabel-variabel yang kita sudah buat gitu ya. Makanya ini contoh ini kalau mau lebih cocoknya ke komputer atau ke apalah hal-hal teknik misalnya mesin segala macam. Kalau ini kan kita harus berpikir lagi ini keuangan gimana gitu. Cuma kalau Anda pelajari sedikit-sedikit Anda akan paham nanti. Oke, jadi ini yang disebut fakta yang ada adalah kejadian yang ada pada dia, ya, pada user. Dia punya uang $10.000, dia berusia 25 tahun. Oke, kita masuk rules-nya. Rule mana yang akan dia lewati? Nah, rule pertama adalah jika seseorang memiliki uang $10.000 untuk berinvestasi dan dia berpendidikan pada level college, maka dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas. Ya, itu rule pertama. Rule kedua, ini rule kita yang bikin ya. Ingat ya, rule ini kita yang bikin, bukan orang lain, kita yang bikin. Nah, yang bikin itu siapa sih? Yang bikin itu pakar, sang ahlinya. Jadi sang ahlinya itu masternya lah kalau istilah saya. Apalagi kalau master penasihat keuangan. Dia kan sudah artinya menganalisa. Terus dia bikin seperti istilahnya apa ya, catatan. Jika orang itu punya $10.000 dan ingin berinvestasi, terus pendidikannya adalah level college, maka dia cocoknya bidang sekuritas. Terus rule kedua dibikin lagi. Jadi itu istilahnya dia mencatat semua hal-hal yang terjadi. Makanya saya bilang sistem pakar ini kalau Anda mau menganalisa yang paling enak itu adalah yang berbentuk teknik atau berbentuk real yang sudah tidak ada istilahnya apa ya, sulit membayangkan. Kayak kerusakan komputer itu udah jelas. Misal ya kalau komputer ya, bunyi buzzernya panjang pendek, terus tidak ada audio atau apa segala macam. Itu stepnya itu enak gerakannya kita bisa lihat karena sesuai logika, ya kan? Ujung akhirnya apa? Misalnya, modul audionya rusak, ya kan? Jadi kalau yang di teknik itu lebih enak kita menganalisa, lebih logika kita masuk. Kalau yang keuangan ini kan, ya mungkin orang manajemen, orang administrasi dia paham gitu. Kalau kita sistem informasi atau teknik informatika Belum kenal ya, Pak. belum kenal gitu. Makanya kalau Anda tanya, Pak, R1 ini siapa yang buat? Yang buat ini yang pakarnya. Ini pakar yang buat rule 1. Jadi dia bikin aturan istilahnya. Misalnya kayak gini deh. Anda kalau lagi main komputer nih, terus tiba-tiba hang. Pertama kali Anda tahu kan, oh ini ALTD dulu. Terus masuk manage di N-test. Begitu kan? Seperti itu kan? Pasti ada catat kan? Ada catat. Ya, terus yang kedua, lagi main misalnya audio hilang. Terus apa yang dilakukan? Cek dulu kabelnya. Cek. Nah, itu rule. Ngerti nggak? Jadi dia sudah tahu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Karena setiap hari Anda kalau setiap hari atau main game lah kita ya. Kita ambil yang transit ini, main game. Anda kalau udah satu hari main game 10 jam ya, terus udah 5 tahun atau 10 tahun bermain game tersebut, Anda hafal berbagai macam hal yang terjadi. Oh, ini kalau muncul ini, nanti akan ini loh. Nanti kalau ketemu ini pasti akan ini. Harus lawan yang ini, jangan lawan yang ini gitu. Jadi itu sudah kalau orang master di game udah tahu di otak dia, udah mindsetnya udah langsung main gitu. Udah ngelotok. Nah, udah ngelotok dia. Ini ketemu ini. Wah, kalau keluar yang ini berarti nanti di ujung sana akan ketemu lawan yang powernya lebih gede, lebih bagus. Kan ada, kalau di game kan ada banyak pilihan ya, benar ya? Di game itu kan ada banyak pilihan, mau lewat jalur sini, mau lewat jalur sini, atau banyak pilihan lah yang bisa terjadi, ya. Nah, di situ orang yang sudah mahir, yang kita anggap ahli di game tersebut, dia udah punya catatan-catatan itu di otaknya, hal-hal yang seperti itu. Atau gini,
berantem, istilahnya game yang berhubungan dengan perkelahian. Dia sudah tahu nih kalau ngelawan komputer. Oh, yang atau dia berhadapan dengan orang lah, artinya fighter kayak pertempuran ya. Oh, lawannya menggunakan karakter ini. Oh, berarti saya harus pakai ini nih. Ya, harus pakai ini, senjatanya ini segala macam. Nah, itulah dinamakan rule. Nah, sekarang yang ada di layar Anda ini rule mengenai pakar keuangan. Nah, pakar keuangan itu sudah membuat rule pertama, jika Anda punya uang $10.000 dan untuk berinvestasi ya, terus pendidikan latar belakang pendidikan Anda ada level college ini pendidikan perguruan tinggi lah ya. Dan maka dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas, keamanan ya. Nah, dia buat pernyataan kedua. Jika seseorang pendapatan per tahunnya, jadi 1 tahun pendapatannya minimal $40.000 dan dia pendidikannya sama, level college, maka dia memberikan solusi investasinya pada saham pertumbuhan. Gitu ya. Terus dia bikin lagi rule ketiga. Jika seseorang berusia lebih di bawah 30 tahun, kecil dari 30 tahun, dan dia ingin berinvestasi pada bidang sekuritas, maka sebaiknya, nah ini kan dikasih saran nih, ini kebalikan dari ini nih, atau R3 memperjelas R1. R3 membalikan R1. Paham nggak? Jadi kalau kamu punya uang $10.000, tapi usia kamu di bawah 30, jangan ke sekuritas. Ya, lebih bagus ke saham pertumbuhan. Ya, jadi R3 ini istilahnya membuat if untuk R1. Ya, kalau usia kamu lebih kecil di bawah 25, lebih bagus ke saham pertumbuhan. Terus dibikin lagi sama dia. Ingat ya, yang bikin ini bukan saya cuma menjelaskan materi yang ada. Rule keempat, jika seseorang berusia kecil di bawah 30 tahun dan di atas 22 tahun, nah berarti ini ada range tahun nih, antara 22 sampai 30, atau 20 di atas itu 22 berarti 23 sampai 29. Maka dia pasti berpendidikan college ya. Ini kesimpulan yang dibikin sederhana. Kalau usia kamu berapa? 23 atau 27. Oh, berarti level pendidikannya adalah perguruan tinggi, kayak gitulah. Nomor 5, jika seorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan, maka saham yang dipilih adalah saham IBM. Nah, ini yang mau ditarget tadi ya. Nah, sekarang bikin rule-nya. Ya kan? Ini yang tadi saya cari ini dari tadi ini sebenarnya. Karena saya ingat ABC itu ada yang ABC yang ini ya. Ini ABC yang ini. Dari tadi saya nyari ini ABC ini mana ya. Nah, ini ya. Ya, ini ABC ini sebenarnya ini ininya nih ABC. Ya. Jadi minta saya pindahin ke sana deh supaya saya jangan kebingungan lagi. Nah, dari sana setelah dia sudah bikin rule, nah dibikinlah ininya simple. Jika A dan C dan E. Itu rule 1 ya, ingat ya. Jika A dan C itu dapat dari mana sih? Lihat nih. Jangan pakai ini ribet. Nah, A dan C, A, N, C, dan E. A itu yang ini nih. A memiliki uang 10.000, kan benar kan? Sesuai pernyataan kan? Jika seorang memiliki 10.000 dan berinvestasi berpendidikan college itu mana? Nah, C kan? A, C kan? Makanya jadi yang bagian rule simplification ini sebenarnya adalah rule yang Anda buat secara tulisan manusia atau language-nya pakai manusia, dibuat dalam bentuk simbol ya, dalam bentuk logika komputer ya. If A, kan nggak mungkin dong nulisnya kayak gini terlalu panjang gitu. Jadi jika A dan C itu ya ini, jika uang $10.000 dan berpendidikan college yang ini
A dan college, ya oke. Dan E itu apa? Nah, E itu adalah bidang sekuritas. Kita lihat benar nih. Nah, kan investasi pada bidang sekuritas. Terus yang kedua, rule kedua, if D and C, jadi F and C, D and C ini kita lihat nih rule keduanya. 40.000 dan level college. Nah, 40.000 itu D nih, benar kan? Pendapatan minimum 40.000 dan C college. Jawabannya apa? Dan F itu apa sih? Dan F itu adalah saham pertumbuhan, investasi pada saham pertumbuhan. Lihat aja di depannya. Nah, berinvestasi pada saham. Jadi ini rule stabilization ini adalah didapat dari yang rule depan tadi, yang rule pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kita tadi, bahasa Indonesia. Sedangkan ini yang berbentuk simbol. Kenapa berbentuk simbol? Jadi gini, kalau Anda mau bayangkan bagaimana komputer itu membandingkan, Anda kan tahu ya, kalau kenapa sistem pakar itu hanya menjawab yes dan no saja? Kenapa tidak disuruh mengetik? Kan seperti itu. Kan kalau misalnya ada pertanyaan, sakit Anda apa ya? Dia ketik, sakit saya badan panas, kepala pusing, dan segala macam. Tapi dia nulisnya pakai teknik alay. Teknik alay itu A diganti dengan angka 4, L-nya kecil, terus Y-nya gede, segala macam. Itu komputer pasti bingung. Kenapa? Karena dia tidak ketemu itu kosakata itu di dalam database-nya, ngerti nggak? Paham nggak maksud saya? Jadi kadang kan kita disuruh tulis dengan huruf kecil semua. Itu kenapa sih dibuat seperti itu? Tujuannya karena komputer kalau Anda bikin penulisannya tidak sesuai dengan format, komputer bingung gitu. Ini yang benar yang mana? Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi di komputer itu dia harus sesuai dengan format. Ya. Makanya kalau ini kita balikin tulisannya adalah seperti ini, repot. Ya repot di komputernya nggak ngerti. Nah, makanya kenapa di contoh saya yang ini. Nah, yang ini nih. Nih, ya, Anda lihat ya, contoh yang komputer ya. Kenapa dikodekan dengan B? Kenapa gejala kerusakan dikodekan dengan A1, A2? Karena tulisan tidak ada gambar terlebih di monitor segala macam itu kalau kita buat dalam pemrograman akan lebih ribet karena pemrograman hanya mengerti konsep ini. Jadi rule-nya itu adalah if B1 and B2 then A1. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke berbentuk simbol. Ya, lebih ke berbentuk simbol. Nah, makanya tadi kenapa rule ini masih bahasa kita yang bisa paham, bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia? Ya karena ini yang akan jadi analisa kita nanti, benar nggak? Takutnya jangan-jangan ada kesalahan dari rule yang kita buat. Sedangkan ini adalah yang buat komputer. Dia komputer memahami apa yang akan dilakukan. Nah sekarang lihat nih, kalau forward chaining itu kan enak nih, jelas. A, C, ya kan, dan E, terus dia akan nyari E-nya, ketemu B, benar. Kalau benar, dia akan dapat F. Kalau F, dia balik ke sini, dan-nya F, dan dia akan mendapatkan hasilnya G. G itu apa? G itu coba kita lihat G. Oh, investasi pada saham IBM. Jadi kasus untuk jika Anda seorang user tapi punya uang $10.000 dan umur Anda 25 tahun, kalau Anda bertanya minta nasihat apakah cocok investasi pada IBM, nanti akan dijawab sesuai. Sesuai ini berdasarkan forward chaining ditemukan rule berdasarkan sang ahli, masternya atau pakarnya bahwa Anda sudah tepat. Nah, working memory bekerjanya dari A, B, C, E, F, dan G. Kalau rule yang digunakan, dia pakai rule 4, rule 1, rule 3, dan rule 5. Nah, kalau yang backward itu adalah dia dibalik. Nah, dia dibalik. Dari G dulu yang diinikan. Dari G, depannya adalah F, nanti cari F-nya. Nah, di F inilah yang bisa terjadi
dua kesimpulan yang tidak ketemu. Paham ya? Nah, kalau di sini kan diperlihatkan ternyata dia dapat B dan dapat D. D ini pasti nggak akan diambil karena dianggap tidak ada jawaban. Berarti dia akan yang ini baru ke sini, baru dia dapatkan A dan B, A dan C ini adalah bagian dari pertanyaan. Makanya saya kalau ditanya forward atau backward yang paling bagus, lebih enak analisanya forward. Lebih enak analisanya karena kita bisa melihat tahapan-tahapannya. Kalau backward itu agak sulitnya nanti pada saat Anda menganalisa benar nggak ya? Jangan-jangan salah gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Berarti yang sering dipakai yang forward ya Pak sama programmer? Ya biasanya. Tapi kalau untuk tugas akhir ada orang yang membandingkan. Jadi pembandingannya buat Anda tuh cocok tuh sistem informasi. Membandingkannya keputusan paling cepat untuk rule yang sangat banyak forward atau backward. Nah, ya itu lebih ke arah lama waktu proses. Paham maksud saya? Yeah. Kan kalau Anda bikin satu aplikasi, terus teman Anda bikin aplikasi, ternyata aplikasi Anda lebih cepat. Anda menemukan metode lebih cepat untuk menyelesaikan. Ya itu tadi. Pasti karena berbeda algoritma, berbeda cara menyelesaikan, berbeda rule. Rule Anda mungkin lebih sederhana, tapi lebih tepat, segala macam. Nah itu untuk sistem informasi cocok. Ya, jadi kalau Anda tanya, orang lebih senang milih yang forward atau backward? Lebih senang yang forward. Karena untuk menganalisa kesalahannya dia lebih terarah, lebih paham dia. Ya, dibanding backward ya. Tapi kenapa ada backward? Ya, biasanya ada contoh-contoh kasus tertentu backward mungkin lebih unggul gitu. Ya, untuk contoh-contoh kasus mungkin misalnya ternyata backward untuk kapasitas rule yang sangat banyak, melebihi misalnya 1000 rule, backward lebih cepat ininya eksekusinya karena dia langsung memberikan tidak ada pilihan lain gitu. Jadi dia tidak akan mencari sampai ke atas gitu. Kalau forward itu kan dia ini istilahnya rule-nya kalau dia cocok dia tetap lanjut. Kalau backward, kalau tadi saya lihat Anda kalau dia tidak ketemu yang E tadi, dia tidak akan lanjutin lagi kan selesai. Padahal rule-nya masih ada banyak di atas gitu. Ya, jadi ada beberapa kasus forward mungkin lebih bagus. Ada juga beberapa kasus backward lebih bagus. Seperti itu ya jawaban saya ya. Oke. Gimana Aditya? Cukup jelas Pak, alhamdulillah. Ya, nanti kamu akan lebih terasa lagi kalau sudah bikin atau membuat aplikasinya, Aditya. Nanti kan di akhir UAS itu kan saya akan meminta Anda membuat aplikasi sederhana sistem bakar gitu. Ya yang sederhana, saya tidak minta yang susah ya. Dan Anda bebas memilih platformnya mau pakai desktop atau mau pakai mobile application ya. Jadi kalau desktop Anda bisa pilih banyak pilihan. Misalnya Anda mau pakai, kalau saya kan pakai DLP. Atau Anda mau pakai PB yang versi yang lama, Visual Basic yang lama, boleh. Atau yang versi terbarunya Visual Studio juga boleh. Atau Anda ingin, Pak, karena saya ini belajar Java, saya bikin pakai Java, silakan. Ya, Visual Java atau apa. Terserah, intinya Anda mau yang desktop application boleh, web juga boleh, ya web juga boleh. Jadi saya lupa nih ada web juga boleh, dan mobile application juga boleh. Cuma saya menyarankan kepada Anda, yang penting dia berbasis database. Jadi artinya Anda harus lihat yang mana yang support database, ya. Yang sederhana ya database paling sederhana ya MySQL gitu. Ya, MySQL seperti itu. Itu adalah UAS ya, UAS. Jadi sebelum pertemuan ke-9, saya sudah sounding biasanya. Saya sudah ngasih tahu UAS, saya tidak bikin soal, tidak ada ujian dalam bentuk soal menjawab pertanyaan, tapi lebih ke Anda membuat satu karya, satu project. Tidak terlalu tinggi, sederhana saja, yang semampu Anda bisa. Kenapa saya buat seperti itu? Karena saya berpikir gini,
Anda kalau tidak membuat itu tidak punya istilahnya Gambaran ya, Pak? Iya, gambaran. Ini sistem artificial intelligence bagaimana. Tapi tunggu dulu. Ini mata kuliahnya sistem pakar kemarin. Sistem pakar. Oh, ini artificial intelligence. Nah, kalau artificial intelligence saya berikan pilihan, Anda pilih aplikasi yang mau dibuat itu yang mana? Ada sistem pakar, ada fuzzy logic, ada jaringan saraf tiruan, ada algoritma genetik. Ya. Saya lupa nih. Untung saya ingat nih. Ini artificial intelligence, saya lupa. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu materinya ada sistem pakar, ada fuzzy logic, ya, fuzzy logic, terus ada jaringan saraf tiruan, JST, ada algoritma genetik, ada hybrid. Hybrid itu yang terakhir tuh, yang gabungan. Nah, karena ini mata kuliah, kalau menurut saya ini mata kuliah yang berhubungan dengan istilahnya, kalau ada prakteknya ini ada hasil yang bisa Anda pelajari, tapi karena prakteknya juga masih tanda tanya di IB, makanya saya sisipkan UAS-nya bikin proyek yang sederhana saja, saya tidak menuntut lebih. Nah, karena ini mata kuliahnya artificial intelligence, ya udah, Anda pilih salah satu saja. Mau mengerjakan yang sistem pakar, atau mau mengerjakan fuzzy, atau jaringan saraf tiruan, bebas. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Anda cukup cari source code-nya di internet itu banyak, ya. Cuma harus teliti, ya. Harus pelan-pelan nyarinya, karena ada beberapa orang tidak memberikan source code secara Gamblang. gamblang ya. Karena ada yang menyembunyikan, karena dia berpikir gue aja udah capek membuatnya, masa kamu tinggal contoh gitu. Ada juga orang yang memang dia ngasih gitu untuk pembelajaran gitu. Nah, yang Anda cari yang harus ada punya source code-nya. Terus Anda modifikasi menjadi versi Anda. Jadi saya pembelajarannya tekniknya seperti itu. Jadi pelajari, Anda cari, misalnya Pak saya sistem pakar aja, oke, terserah cari mau pakai desktop, mau pakai PC, mau pakai PC, mau pakai web, mau pakai mobile application, terserah. Atau Pak saya Fuzzy ini Anda mau nyoba dalam bentuk Fuzzy ini udah banyak dalam bentuk hardware ya. Jadi kalau Anda perlu tahu, Fuzzy itu ada mesin cuci yang merek saya nggak lupa SAP atau apa, itu udah pakai sistem Fuzzy. Jadi dia mencuci pakaian berdasarkan kapasitas atau banyaknya baju di dalam mesin penggiling, dan sabun yang diberikan juga sudah dipazikan. Artinya kalau kotorannya tidak banyak, sabunnya sedikit. Kalau kotorannya banyak, sabunnya banyak. Nah, itu Anda boleh juga, tapi hati-hati kalau bermain itu, karena itu bermain alat kan. Ya, kalau Anda tidak punya basis Arduino atau microcontroller, ya jangan. Ya, lebih bagus main aman. Anda main di salah satu aplikasinya ada namanya MATLAB. Ya, di MATLAB itu lebih ke simulasi. Saya masih izinkan itu untuk simulasi. Artinya gini deh, UAS itu saya pengen Anda mendapatkan pengalaman dalam membuat. Ya, jadi kalau Anda membuat sendiri itu Anda bisa menceritakan. Nanti kalau Anda lulus dari IB Kosgoro, terus interview, minimal itu menjadi poin Anda kalau ditanya apa yang sudah pernah Anda buat gitu. Oh, saya sudah pernah membuat ini Pak, sistem pakar untuk mengetahui kerusakan komputer. Nah, itu poin lebih kalau di wawancara. Artinya Anda sudah pernah bereksperimen untuk membuat satu aplikasi atau satu istilahnya apa ya? Ya aplikasi sih, satu aplikasi gitu. Jadi saya seperti itu. Saya jarang UAS, apalagi untuk mata kuliah yang seperti ini, misalnya pemrograman objek, terus seperti sekarang artificial intelligence, sistem pakar segala macam, itu biasanya UAS saya nggak mau bentuk teks, karena kalau bentuk teks mah cuma itu nggak hafalan. Saya lebih senangnya Anda buat gitu, buat ada hasil karyanya, dan Anda bisa cerita nanti. Nah, kalau ada yang menceritakan, Pak, itu kan bisa aja ngambil punya orang, terus ngaku-ngakuin cuma ganti judul. Nah, itu mah terserah dia. Itu bagi saya terserah Anda. Berarti Anda tidak dapat ilmunya, cuma ganti judul
Nama orang menjadi punya Anda. Yang benar itu adalah karena disebutkan di awal di pertengahan semester, yaitu di semester 9 saya sudah sounding, kita akan membuat proyek. Berarti prepare waktu Anda itu panjang. Pertama Anda cari bahan dulu. Anda mau apa sistem bakar atau PASI atau JST atau algoritma genetik, itu Anda pilih ya. Anda mau pilih yang mana. Nah, habis itu Anda cari source code-nya yang ada di internet. Apa nih yang paling banyak? Mungkin Anda ketemu sistem bakar banyak, Pak, gini-gini. Ya udah terserah. Yang penting Anda modifikasi menjadi itu adalah istilahnya udah style Anda gitu. Ya, style Anda juga paham isinya. Nah, itu yang pembelajaran yang paling penting di saya. Ya. Kalau hanya sekedar definisi apa perbedaan kekurangan dan kelebihan ini segala macam, itu di tempat kerja Anda tidak akan pernah ditanya gitu. Yang ditanya di tempat kerja itu sudah pernah buat apa, sudah pernah mencoba apa gitu. Nah, itu lebih penting. Jadi artinya walaupun ini mata kuliah, ini bisa menjadi referensi Anda. Terus yang kedua, judul UAS Anda ini Anda bisa lanjutkan ke skripsi. Ya, ke skripsi Anda. Jadi makanya bikinnya benar-benar saya jangan sederhana deh, bikinnya agak lumayan berbeda. Siapa tahu bisa jadi skripsi. Nah, ini sebenarnya ada sekalian ngerjain skripsi gitu. Benar. Artinya aplikasi sudah jadi, Anda tinggal bikin buku. Benar kan? Misalnya Anda bikin sistem pakar menganalisa penerimaan mahasiswa baru gitu. Artinya Anda membuat satu algoritma atau aplikasi sistem pakar yang bisa menentukan berapa persen kelulusan atau kesesuaian minat. Nah, itu juga belum ada tuh. Jadi kalau Anda perlu tahu, sistem pakar itu sebenarnya udah banyak banget yang bikin sekarang. Waktu pertama kali saya menggunakan sistem pakar itu masih sedikit, tidak terlalu banyak yang pakai gitu. Tapi sekarang semuanya dipakarin sama dia. Sakit kulit, hukum, ya mengenai hukum, Nah, Anda kan sudah dapat ya materi saya yang minggu lalu, benar kan? Nah, di dalamnya kan di bagian belakang kan ada yang menentukan anggrek, ada ini segala macam, ya. Jadi seperti itu konsepnya di saya mengajar. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Ada tidak? Halo, ada dia mau nanya lagi? Ya, silakan Rizky, silakan. Cukup Pak saya. Cukup Pak. Oh cukup. Ya. Oke, kalau cukup kita lanjutin dikit lagi ya. Ini ada materinya dikit lagi tadi. Anda kan bisa lihat tadi ada sebelum saya sesi tanya jawab. Tapi yang ini Anda ngerti ya, yang monitor? Yang monitor ini Anda ngerti nggak nih? Yang kerusakan monitor. Mana tadi? Nah ini. Anda paham tidak ini? Kerusakan monitor. Halo? Ya, paham Pak. Paham ini ya? Nah, sebelum saya mulai yang ini, mungkin lebih bagus saya tunjukkan. Ini kan kita masuk ke berapa tadi? Beberapa slide terakhir mengenai sembara. Lebih bagus saya tunjukkan saja kepada Anda, ya kan? Nah, ini sistem pakar yang saya ambil. Jadi sebenarnya ini punya orang ya. Ini sistem pakar punya orang ini sebenarnya. Nih, sistem pakarnya ini nih. Saya nggak tahu punya siapa, pokoknya saya ambil aja lah. Ya, nih siswatv.exe ini. Nah, ini saya ganti menjadi punya saya, ya. Jadi hak milik saya. Database-nya saya tinggal ambil, saya comot aja. Nih database-nya yang kayak tadi yang Anda lihat. Yang tadi saya perlihatkan. Nah, ini Anda lihat ya. Membesar gimana sih? Nggak bisa, coba. Nggak bisa dibesar ya. Nah, Anda lihat ya. Jadi ada T1, apakah TV Anda mati total? Faktanya kalau ya, berarti T2, ya kan? Terus apakah TV bisa dihidupkan? Jadi semuanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan, di sampingnya ya dan tidak, ya dan tidak. Ya dan tidak, nanti referensinya kemana? Ke role yang mana dia?
Jadi Anda bisa lihat ya. Terus solusinya ada di tabel berikutnya. Nah, ini tabel berikutnya. Yang S itu solusi, S1 solusi, S10, S11 ini solusi semua nih. Ya, jadi di diagnosa ini apa pertanyaannya, nanti diarahkan, nanti hasilnya apa gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita jalankan lah. Ini kalau lagi jalankan ini harusnya tutup nih saya. Nah, kita running ya. Saya hanya menggunakan dua label ya, dua form ya. Tuh, form saya cuma ada dua. Tuh, ini sama ini. Hanya ini dua saja. Oke ya. Saya running ya. Nah, cuma ini saya tambahkan suara. Saya tambahkan suara. Karena yang di program yang sebelumnya dia nggak ada suara. Ya, dia tidak punya suara. Yang ini saya tambahkan suara. Cuma suaranya karena saya tidak menemukan suara Indonesia, jadi nanti Anda akan mendengar suara bule tapi logat dia mengucapkan Indonesia tapi logatnya logat bule. Gimana sih? Pokoknya orang bule ngomong bahasa Indonesia lah gitu. Pasti Anda ngerti lah. Nah, ini ya. Kedengeran nggak nih nanti? Aplikasi sistem Packer Kirosakan TV. Nah, kedengeran ya? Sila and Pilogenes Kirosakana. Nah, nih, jadi jenis kerusakan sudah dibuat nih, diklasifikasi atau dikelompokkan. Ya, misalnya kerusakan pada tegangan power supply ya. Saya klik yang ini ya. Nah, oke. Nah, dengarkan si bule yang ngomong. Apaka TV and mati total. Nah, jadi jawabannya yes dan no aja. Apakah TV Anda mati total? Oh iya, TV saya mati total. Sila and Periksa. Apaka si Kringna Putus. Nah, silakan periksa apakah screen-nya putus. No. Apaka tegangan output ada. Nah, apakah tegangan output ada? Nah, kalau tegangan output kan berarti ngukur ya. Ya, kalau untuk orang teknis ngukur bisa lah. Tegangan output ada? Yes. Solusinya adalah sebenarnya Kirosakan bukan pada block power supply. Kemungkinan pada rangkaian horizontal, vertical, dan suara. Potong sensiap jalur yang menghubungkannya ke rangkaian tersebut, lalu ukur tegangannya. Jika tegangan normal, pasanglah satu-satu, lalu ukur lagi hingga ditemui ke jalur mana tegangan tersebut hilang dan lanjutkan dengan memeriksa komponen. Yes, selesai boleh. Solusinya adalah Logatnya masih Inggris ya, Logatnya Pak? masih Inggris ya? Kan saya bilang logatnya Inggris itu bukan logat Indonesia. Jadi Robot Google ya, Pak? orang Inggris baca bahasa Indonesia ya kayak gitu gitu. Gitu. Nah, kita kasih contoh yang lain ya. Sistem Packer Kirosakan TV. Nih, masalah pada suara. Sila and Pilogenes Kirosakana. Masalah pada suara ya. Oke. Apaka suara terdengar? Apakah suara terdengar gitu? Ya no lah orang suara. Apaka TV tidak bersuara sama sekali. TV tidak ada, paham nggak? TV tidak bersuara. Kalau masih bunyi, berarti yes. Solusinya adalah jika suara tidak ada sama sekali. Kemungkinan kerusakan ada pada IC pembuat suara. Sangat perlu diperhatikan apakah kontrol mute dalam posisi off dan apakah speaker baik. Para memastikan apakah IC pembuat suara rusak Ya, adalah kayak gitulah. Jadi maksud saya, kalau Anda sudah bikin seperti ini, itu menjadi track record Anda gitu. Oh, berarti ini benar. Dan kalau Anda sempurnakan lagi, itu lebih bagus. Dan yang perlu Anda ketahui, belum ada yang menginterpretasikan ke yang lain gitu. Jadi ini bisa menjadi judul skripsi dan jangan dosen Anda juga nggak tahu gitu. Paham nggak maksud saya? Sederhana. Jadi kalian tuh kalau bikin judul nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Bikin sesuatu yang dosen aja juga mikir, wah, ada Anda sudah bisa bikin ini nih gitu. Padahal itu sederhana loh. Sebenarnya itu sangat sederhana. Saya hanya mengambil, apalagi sekarang sudah ada Google Assistant ya. Wah, itu udah enak sekali. Itu zaman saya itu tidak ada seperti sekarang gitu ya. Dan mahasiswa saya waktu mata kuliah seperti ini tahun berapa
Itu banyak aplikasinya dia bikin untuk mendeteksi demam berdarah, ya kan, nyamuk kena nyamuk apa gitu segala macam. Ada yang makanya saya lebih menyarankan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kuliah saya itu jangan buat yang bukan bidang Anda. Jangan. Bikin saja yang sesuai bidang Anda. Misalnya Anda di teknik ilmu komputer. Ya udah di ilmu komputer ambil. Banyak buku-buku yang memberikan penjelasan kerusakan komputer. Atau kalau Anda di mesin misalnya ya, kayak saya di kampus saya yang ini kan, yang lama kan di STN tuh, ada teknik mesin. Nah, itu biasanya sistem pakarnya adalah kerusakan motor. Itu bukunya ada kerusakan motor gitu. Cara-caranya. Jadi sebenarnya kita mengadop saja. Nah, coba Anda bayangkan. Montir teknisi mobil mesin ya. Itu kalau dia menuangkan semuanya itu ke dalam satu database, ya kerusakan apapun pada mesin akan cepat ketahuan gitu. Artinya tidak perlu lagi montirnya ada di sana. Ya, tidak perlu lagi karena sudah terjawab gitu. Ya, sudah itu ya. Oke, ini sudah jam 10 ini kayaknya. Kita sampai jam berapa sih sebenarnya? Sudah kelewatan ya? Anda ada kuliah lagi ya enggak kan? Setengah 12, Pak. Sekarang masih belum gitu ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ya. Nggak bisa di-mute nih. Udah, oke. Oke, kita langsung ke ini ya. Itu tadi saya berikan gambaran mengenai sistem akar. Silakan Anda mau mengeksplor lebih jauh lagi, ya silakan gitu. Atau nanti kita bisa diskusi lah kalau Anda penasaran. Oke, kita masuk ke modul penyusunan sistem pakar. Jadi sistem pakar itu disusun menjadi 3 modul utama, yaitu 1 modul penerima pengetahuan, yang 1 modul konsultasi, yang 1 modul penjelasan, ya seperti itu ya. Nah, modul pengetahuan itu nggak ada ininya kan, oke. Modul pengetahuan itu adalah di mana sistem pakar itu berada pada modul ini pada saat dia menerima pengetahuan dari pakar. Jadi ini proses dari pertama kali kita mengambil kepakaran seseorang ya. Jadi di mana proses ini adalah mengumpulkan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem. Dilakukan dengan bantuan knowledge engineer ya. Jadi orang yang memiliki kemampuan pendidikan engineer yang bisa istilahnya menuliskannya ke dalam database-nya nanti ya. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. Ya, jadi ini istilahnya di dalam pemrograman itu ada bagian yang dari pakarnya dia tuangkan ke dalam satu algoritma atau dalam bentuk simbol penulisan ya. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan knowledge engineer ya. Terus ada tahapannya modul konsultasi. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajarkan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Jadi pada saat aplikasi dipakai oleh user atau pengguna, nah ini dia pada tahap konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab. Nah, ini menjawab. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajarkan oleh sistem. Jadi ingat ya, sistem pakar ini yang mengajukan pertanyaan bukan user. Bukan user yang memberikan, Pak saya sakit ini, bukan. Tapi sistem pakarnya yang bertanya. Istilahnya kalau di psikolog tuh psikolog yang menanya. Ada pertanyaan diulang-ulang nggak di psikolog? Ada, untuk meyakinkan bahwa ini jawaban tetap A atau tidak berubah gitu. Ya, hampir mirip sebenarnya sistem pakar ini dengan seorang psikolog gitu. Jadi dia bisa mengetahui istilahnya, oh ini orang agresif atau tidak, ini orang cenderung tertutup atau apa segala macam. Nah, psikolog itu bisa menentukan. Taunya dari mana? Ya dia melakukan ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu, pertanyaan-pertanyaan di mana dia bisa menganalisa
seseorang dari jawaban yang diberikan gitu. Sistem pakar kayak gitu ya konsepnya ya. Harus konsisten sistem pakar itu ya, Pak? Iya dong, kalau Anda membuat satu rule, Anda harus konsisten gitu. Jadi rule ini, dan Anda juga bisa masukkan presentasi. Jadi jawaban dia, kalau dia pilih, kan pilihan itu bukan hanya A dan B saja. Anda bisa membuat pilihan dalam bentuk presentasi. Berapa persen menurut Anda bla 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 kayak gitu. Bisa Anda ini kan. Tapi ingat ya, tadi saya di awal sudah saya bilang, user itu berinteraksi dengan mesin itu agak sulit. Kenapa sistem pakar yang kalau Anda nanti baca literatur tuh banyak banget yang cuma yes dan no, yes dan no. Karena dia takut itu tadi kalau diberikan tempat ngetik, jadi jawabannya diketik, ya Anda tahu sendiri kan, orang ngetik A-nya bisa besar, huruf awalnya besar, udah terbiasa kan. Kalau ada alay, dia tulisnya tulisan alay gitu segala. Nah itu susah komputer untuk menerjemahkannya. Nah biasanya sudah dalam bentuk yang sudah dibatasi, misalnya yes dan no. Kalau presentasinya sudah ditulis 10, 20, 30, nah tinggal pilih gitu, paham kan? Nah dari jawaban, kalau Anda memberikan inputan range-nya yang agak besar, analisa Anda bisa menjadi lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Ya karena persentase itu punya hasil yang berbeda-beda gitu. Ya, paham ya? Hasilnya berbeda-beda. Berarti sistem di dalam mesinnya lebih banyak lagi ininya, variabel yang dia yang bisa dieksekusi ya. Jadi semakin besar pertanyaan atau semakin banyak pertanyaan yang diajukan, itu akan semakin detail kemungkinan penyakit yang dia akan ketahui atau penyakit yang akan dia kasih tahu ke Anda gitu, atau permasalahan yang Anda hadapi bisa lebih detail gitu dibanding Anda hanya memberikan 1, 2 atau 3 pertanyaan, ya itu masih global gitu. Misalnya kayak penyakit demam berdarah gitu kan, ternyata ada yang mirip kayak seperti chikungunya gitu, atau penyakit yang mahari apa gitu. Ya jenis nyamuk pun juga beda-beda kan. Nah, semakin detail pertanyaan dan bisa saling berhubungan, artinya memberikan persentase kemungkinan ini, itu akan mendapatkan hasil jawaban yang lebih valid. Tapi ingat ya, keputusan yang dikeluarkan oleh sistem pakar itu hanya menganjurkan, bukan memaksa. Gitu. Jadi artinya, tadi kan jawabannya kemungkinan penyakit Anda adalah ini. Ya, tapi yang lebih benar ya harus ke dokter kalau misalnya mengenai penyakit badan gitu. Atau kalau mesin ya harus ke montir gitu. Tapi dari aplikasi sistem pakar ini minimal kita bisa menganalisa secara sederhana. Ya, jadi artinya tidak perlu ke sang pakarnya. Nah, apalagi kalau pakarnya kan biasanya kalau kita ke pakar itu kan, oh ke dokter ini saya ke dokter ini. Ya namanya umur kan dokter udah tutup usia, lah bingung mana lagi ya gitu. Nah dengan adanya aplikasi sistem pakar ini, ya kepakaran itu jadi terjaga, ya, dan dia konsisten, tidak akan berubah. Nah itulah nanti seorang pakar itu bisa mengupdate ininya sistem pakar, aplikasi sistem pakarnya. Dia memberikan tambahan-tambahan baru jika terjadi perubahan pada situasinya. Seperti itu ya. Oke, pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban, pada mode ini sebenarnya dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Nah, ini tadi ya. Jadi, pertanyaan diajukan oleh mesin yang bertanya. Modul penjelasan. Nah, modul ini atau tahapan ini adalah menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem. Bagaimana keputusan dapat diperoleh. Tadi kan Anda sudah lihat ya contoh yang saya berikan. Misalnya tegangan tidak ada, ditanya. Sudah diukur belum? Sudah cek screen belum? Atau apapun. Nah, nanti jawabannya pasti akan didapatkan. Nah, yang lebih enak itu tadi, kalau Anda bikin sistem pakar yang sesuai dengan bidang Anda. Kalau Anda sesuai dengan bidang Anda paham gitu. Misalnya mengenai kerusakan komputer, mengenai kerusakan jaringan komputer, ya, jaringan internet, atau mengenai apa yang berhubungan dengan bidang Anda, itu lebih relevan, lebih matching lah istilahnya. Ya Anda bisa lebih paham gitu.
Terus untuk struktur sistem pakar sendiri, menurut ini saya dapat dari Turban 1995 ya, itu menjadi 2 bagian. Yang pertama lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi ya. Nah, ada ininya tidak? Oke. Jadi lingkungan pengembangan sistem pakar itu digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Sedangkan lingkungan konsultasi itu digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Jadi ini membedakan kalau yang lingkungan pengembangan itu lebih ke bagaimana kalian si pakar dituangkan ke dalam sistem. Sedangkan lingkungan konsultasi itu digunakan untuk orang yang tidak mengenal sama sekali atau tidak paham mengenai kepakaran. Jadi artinya dia user gitu, pengguna. Pemrograman sistem pakar dalam kedua bagian tersebut dapat lihat gambar berikut. Nah ini ya, jadi ini gambar yang saya dapat dari Turban 1995 itu dibagi 2 nih sebenarnya. Jadi walaupun arsitekturnya sama, tapi nanti akan dibagi 2. Ya, dibagi 2. Jadi lingkungan pengembangan berada di sini, ya, lingkungan user pemakai adanya di sebelah kiri, ya, gitu ya. Oke, nah ini juga sudah ada di materi Anda. Apa saja yang bisa ditangani oleh sistem pakar? Sistem pakar bisa menangani interpretasi, bisa prediksi. Nah, kayak curah hujan itu ya, itu prediksi kan? Itu sistem pakar sebenarnya. Ya, memprediksi hujan dari beberapa inputan, dari suhu, kelembapan, terus dari tingkat awan segala macam. Nanti diprediksi hujan atau tidak. Diagnosis itu ada. Salah satunya adalah komputer, diagnosis kerusakan komputer. Desain, perencanaan, monitoring, debugging, perbaikan, instruksi dan kontrol atau kendali. Itu permasalahan-permasalahan yang bisa ditangani oleh sistem pakar. Nah, untuk membangun sistemnya sudah jelas, fase 1-nya front end analysis, fase 2-nya task analysis, fase 3-nya ada prototype development, fase 4-nya system development, ini udah jadi ya. Terus yang kelimanya field testing, artinya diuji coba. Ya, Anda kalau membuat tidak tambah diuji coba tidak ketahuan lagi. Terus fase ke-6-nya implementation dan fase 7-nya maintenance. Ya, seperti itu ya tahapannya. Oke, dan bidang yang bisa ini tadi sudah disebut teknik kendali atau kontrol untuk mengontrol kegiatan yang membutuhkan presisi waktu yang tinggi, misal pengontrolan pada industri teknologi tinggi, ya. Prediksi, nah ini tadi ya, yang cuaca segala macam. Interpretasi ini misalnya citra aura manusia, interpretasinya bisa diinikan. Pengajaran, nah ini yang belum ada sebenarnya di pengajaran, yang belum kelihatan, ya. Kalau Anda tertarik skripsi boleh di bagian pengajaran, ya. Artinya materi ajar ya. Jadi misalnya istilahnya kesukaan keahlian atau apa ya, kalau istilahnya hobi atau apa segala macam, itu juga pengajaran. Siakat kita belum sampai situ ya Pak? Belum. Banyak, silakan nanti searching di Google, tugas akhir dari kampus-kampus lain. Lebih banyak itu ke ilmu komputer banyak. Ya, sudah banyak. Makanya kalau Anda mau ambil itu juga, Anda modifikasi, interfacing-kan dengan perangkat. Itu lebih bagus. Ngerti ya? Diinterfacing dengan perangkat. Artinya gini, supaya Anda, ini cakep nih, materinya juga bagus segala macam. Nah, buat berbeda. Cara berbedanya misalnya, cara memberikan jawaban dari user. Nah, misalnya pakai Google Assistant kan bisa tuh dia menjadikan suara jadi teks. Jadi teks itu yang nanti dibaca oleh sistem. Gitu. Iya kayak gini, saya menghidupkan lampu. Oke Google, light turn on. Nah, itu sebenarnya kalau Anda perlu tahu, di bagian processingnya itu suara, oke Google itu adalah sebagai kata kunci untuk membuka istilahnya kode awal untuk interaksi dengan Google Assistant, terus turn on light gitu. Itu yang menjadi tulisan itu akan menjadi inputan untuk sistem. Nah, nanti sistem akan ketemu nih tulisannya sama persis. Jadi kalau Anda tulisannya pengucapannya tidak jelas, itu tidak akan bereaksi. Jadi bukan masalah ini ya. Jadi itu lebih ke
validasi dari inputan. Kalau Anda ngomongnya tidak jelas, ngeregol-regol gimana kayak gitu, saya juga tidak terlalu vokal suara saya ini, atau masih agak ini. Itu sistem kadang tidak baca gitu. Jadi jangan salahkan, wah ini gimana sih, enggak juga. Jadi kalau Anda lihat sensor pintu pakai suara, Anda lagi sakit dengan tidak, nah itu bisa jadi tidak terbuka sistemnya. Makanya sekarang itu sistem-sistem yang seperti ini, misalnya kayak sidik jari. Anda paham nggak, sidik jari itu pertama kali keluar, itu orang banyak banget yang kesel. Keselnya itu apa? Alah cuma kebaret sedikit, masa saya nggak bisa masuk gitu, saya nggak bisa absen gitu, segala macam. Nah, Ya, coba ada gitu ya Pak. ya. Sekarang kecerdasan ini bergabung dengan kepintaran yang lain, jadi hybrid dia. Jadi semua posisi tangan kalau fingerprint dia langsung detect karena dia paham. Ini keakuratannya berapa persen? Kalau di atas 80%, berarti ini orang yang sama. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda beli, waktu itu saya baru beli HP Samsung, udah lama juga. Dulu pertama kali saya bikin sensor sidik jari di HP itu tidak terlalu rumit, satu posisi tetap selesai. Oh sekarang minta modelnya tangan harus diginiin sampai semuanya dapat, baru dia eksekusi. Nah, berarti artinya saya ambil dari posisi manapun jari tangan saya itu oke. Ya. Jadi kalau ada mengenal mesin learning, ya kan, dipsi segala macam atau apa, nah ini perkembangan tren terbaru saat ini. Jadi sekarang artificial intelligence itu sudah sangat dipergunakan di berbagai di berbagai aplikasi gitu, ya. Sangat-sangat membantu sebenarnya, sangat membantu dibanding dengan sistem yang masih konvensional gitu ya. Oke. Buat perencanaan, nah ini juga belum, ini sangat sedikit juga sistem bakal yang menggunakan untuk perencanaan. Ya, kalau diagnosis itu paling banyak diagnosis untuk sistem bakal. Nanti Anda bisa searching sendiri. Ya. Oke. Itu saja materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini ada recordnya ya. Nanti saya posting di channel YouTube saya. Jadi kalau Anda hari ini kurang ini konsen atau masih ada beberapa materi belum yang sampai, Anda tonton ulang aja di YouTube saya. Oke, silakan. Subscribe dulu ya Pak ya, sebelum nonton. Itu terserah Anda, Mas Keren. Boleh gitu. Masih 122 saya, masih belum banyak. Tapi ini materinya nanti akan bisa dipakai untuk semester depan gitu. Jadi kayak kemarin tuh saya webinar langsung saya jadikan materi Anda. Jadi Anda bisa tonton kan waktu itu. Ya. Terus ada beberapa materi yang saya upload juga. Jadi memang YouTube saya lebih banyak ke perkuliahan aja. Daripada saya unboxing tapi nggak ada duit gitu kan. Kan lebih ribet saya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Setahu saya tidak ada tugas yang diberikan hari ini ya. Tidak ada tugas kan Anda dapat? Iya Pak. Ya, jadi oke, hari ini tidak saya berikan tugas. Saya anggap pertemuan keempat ini ada sedikit privilege lah buat Anda ya. Jadi tidak ada tugas. Ya, kalau tugas semua tugas, kebanyakan tugas. Ya. Oh ya, absen. Tadi siapa yang keluar barusan? Sidu Pak. Sidu saya ini dulu deh. Sidu hadir. Oke, saya bacakan absen ya untuk saya ingat nih. Muhammad Iksan ada? Ada. Hadir Pak. Muhammad Ersa Putra ada? Tidak ada. Saya bikin alfa ya. Ya. Kevin Fikri Wijayanto. Kevin ada? Kevin? Ada. Nah, Rizky Ramadan. Ada. Hadir. Adityo Rahman ada. Ada. Muhammad Iqbal Asari. Ada. Hadir Pak. Dodi Nikanor. Saya Pak, saya. Oke. Muhammad Zulfikri. Ada Pak. Halo. Muhammad Zulfikri ada. Tunggu saya share aja lah. Jadi absennya sekarang udah kayak gini nih, ya. Iya Pak. Muhammad Zulfikri ada.
Irham Aryansa ada? Ada Pak, ada. Muhammad Fatul Mubin. Ada Muhammad Fatul Mubin? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Ada? Tidak ada ya? Ini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Absen yang pakai barcode udah bisa itu, Pak. Anda bisa barcode. Kalau Anda bisa barcode, nanti saya ini kan nih. Anda sudah bisa barcode tidak? Waktu itu belum kebacanya cuman apa XZZZ gitu, Pak. Oh, jadi gini. Saya juga pengen sih prosesinya melalui barcode. Jadi saya nggak capek-capek nyentang-nyentangin hadir, tidak hadir. Ini Muhammad Fatul Alpa ya, saya buat ya. Sial, Pak. Muhammad Ersa juga Alpa ya. Nah, kalau Anda pakai barcode, ya udah Anda pakai aplikasi QR code-nya aja, QR code yang ada di Play Store. Play Store tuh bisa kok. Ya kan? Nah, nanti tinggal Anda centangin sendiri ya. Ya udah, pertemuan ke-berapa ya? Pertemuan ke-7 deh, pertemuan ke-7 saya mau coba aplikasi ini. Ya. Pertemuan ke-7. Oke. Jadi sekarang tampilannya sudah berubah. Ini berubah lagi nih hari ini saya lihat. Ya. Oke, itu saja dari saya perkuliahan hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Oh ya. Oke. Saya tutup saja pertemuan ini. Saya hentikan dulu rekamannya.